Mari kita berdoa, Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami mengerti, dan Tuhan mampukan kami, supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-40. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini berbicara tentang Pentakosta. Tepat hari ini adalah hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah, atau juga kita kenal dengan sebutan hari turunnya Roh Kudus. Menarik dalam catatan firman Tuhan ini, ada seorang yang sungguh luar biasa dipakai oleh Allah dalam catatan firman Tuhan ini. Kalau kita melihat dalam ayat 14 itu, di sana tampil seorang murid yang bernama Petrus. Kita tahu bersama-sama bahwa Petrus ini adalah salah satu murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi saat Tuhan Yesus disalibkan, saat Yesus diadili pada waktu itu, Petrus sempat mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yesus. Jadi 3 kali Petrus menyangkal Yesus ketika ada orang berkata, "Engkau salah satu dari mereka." Petrus katakan, "Aku tidak mengenal orang itu." Lalu datang lagi yang mengatakan, "Engkau salah satu dari mereka." Petrus kembali mengatakan, "Aku tidak mengenal orang itu." Lalu ada lagi yang mengatakan, "Engkau salah satu dari mereka." Sebab nyata dari gaya bahasamu. Tetapi ia mengatakan, "Aku tidak mengenal orang itu." Jadi ketika Yesus diadili, Yesus mau disalibkan, di saat itulah Petrus menyangkal Yesus. Tetapi menarik dalam catatan firman Tuhan ini, di hari Pentakosta berbeda. Apa yang dilakukan oleh Petrus saat Yesus diadili dan apa yang dilakukan oleh Petrus saat hari Pentakosta itu berbeda sekali. Itu sebabnya saya melihat dalam teks ini bahwa hidup Petrus telah diubahkan. Hidup yang diubahkan. Mari kita melihat bacaan firman Tuhan. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 itu berbicara tentang para murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, yang terjadi pada waktu itu, para murid bisa berbicara, berbahasa. Bahasa yang digunakan oleh para murid adalah bahasa manusia. Sebab dalam ayat yang ke-7 itu dijelaskan seperti ini. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua ini orang-orang Galilea?" Lalu ayat yang ke-8 dikatakan, "Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita." Jadi orang-orang itu mengakui bahwa bagaimana mungkin orang-orang Galilea ini menggunakan bahasa kita sendiri, bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Disebutlah nama tempat bahasa yang bisa digunakan oleh para murid pada waktu itu. Bahasa orang Partia di sana dikatakan, bahasa orang Media, bahasa orang Elam, bahasa penduduk Mesopotamia, kemudian bahasa orang Yudea, bahasa orang Kapadokia, bahasa orang Pontus, bahasa orang Asia, bahasa orang Frigia, bahasa orang Pamfilia, dan seterusnya sampai ayat yang ke-11. Jadi mereka dapat berbahasa, orang-orang pada waktu itu. Jadi memang bahasa yang digunakan adalah bahasa manusia. Tetapi menarik dalam catatan firman Tuhan ini, ketika mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam bahasa orang-orang pada waktu itu, orang lain itu bereaksi. Ayat yang ke-13 itu dikatakan seperti ini. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika Petrus mendengar ungkapan ini, Petrus mulai bereaksi. Dan reaksi Petrus di sini berbeda. Ayat yang ke-14 itu menjelaskan kalau di saat Yesus disalibkan, ia menyangkal Yesus. Tetapi saat hari Pentakosta, ketika ada orang lain yang menuduh mereka sedang mabuk oleh anggur, Petrus berani menyampaikan kebenaran. Ayat yang ke-14 itu Petrus mengungkapkan kebenaran. Dikatakan seperti ini, "Hai kamu orang-orang Yahudi, kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru
pukul 9, Petrus menjelaskan kebenaran itu kepada orang-orang Yahudi yang menuduh mereka sedang mabuk oleh anggur yang manis. Kemudian setelah itu ia menjelaskan inti kebenaran yang ia sampaikan. Ayat yang ke-22 itu apa inti kebenaran yang disampaikan? Tentang Yesus dari Nazaret. Kemudian ayat yang ke-23 juga dijelaskan inti kebenaran yang ia jelaskan adalah tentang Yesus yang disalibkan, tentang Yesus yang mereka bunuh, tentang Yesus yang bangkit dari kematian, tentang Yesus yang adalah Tuhan. Dalam ayat yang ke-36 dikatakan seperti ini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini inti kebenaran yang disampaikan oleh Petrus, bahwa ia berani menyampaikan kebenaran tentang Tuhan Yesus dari Nazaret, tentang Tuhan Yesus yang mati disalibkan oleh mereka, tentang Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian itu, tentang Yesus yang memang benar adalah Tuhan, supaya diketahui oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik dalam catatan firman Tuhan ini, sumber kebenaran yang disampaikan oleh Petrus bersumber dari kitab suci. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21 itu adalah catatan firman Tuhan dari kitab Yoel. Pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Bukan cuma itu saja, kalau kita melihat lagi pada ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28, ini juga sumber kebenaran dari kitab suci, dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-18. Bukan hanya itu saja, pada ayat yang ke-30 itu juga adalah tulisan dari kitab Mazmur 132 ayat 11, dan ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35 itu juga bersumber dari kebenaran kitab suci yang tertulis dalam Mazmur 110 ayat yang pertama. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Petrus menyampaikan kebenaran pada waktu itu, kebenaran yang dia sampaikan adalah kebenaran yang bersumber dari kitab suci. Dan bukan hanya dari kitab suci, tapi yang kedua sumber yang dipakai oleh Petrus adalah tentang pengalaman hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang dia sampaikan. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-32 itu dijelaskan seperti ini. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Petrus mengakui bahwa ia dan para rasul yang lain itu adalah saksi dari kebangkitan Kristus, saksi dari peristiwa salib yang dialami oleh Yesus, saksi dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Mereka adalah saksi, dan itu sebabnya ia menyaksikan itu kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, karena Petrus mengenal baik Tuhannya, karena Petrus sungguh-sungguh tahu peristiwa yang sebenarnya yang terjadi pada waktu itu. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus berani menyampaikan kebenaran saat hari Pentakosta. Yang ia sampaikan adalah kebenaran yang tertulis dalam kitab suci. Yang ia sampaikan adalah kebenaran yang ia saksikan secara langsung, bukan karangan manusia, bukan karangan para murid, tetapi pengalaman hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang ia saksikan untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat hidup Petrus benar-benar diubahkan, ia berani menyampaikan kebenaran. Awalnya ia takut untuk menyampaikan kebenaran, awalnya ia bersembunyi, awalnya ia menyangkal. Tetapi saat hidupnya benar-benar diubahkan oleh Tuhan, ia berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang ia saksikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus di tengah-tengah dampak pandemi saat ini, firman Tuhan ini juga mengajarkan kita bersama-sama. Kita masih disarankan untuk beribadah di rumah masing-masing. Dan gunakanlah kesempatan beribadah di rumah masing-masing ini untuk menyampaikan kebenaran kitab suci
tentang Yesus yang disalibkan itu, tentang Yesus yang bangkit dari kematian itu, tentang Yesus yang naik ke surga itu bagi keluarga kita, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi sahabat, bagi orang-orang terdekat kita, sehingga kita sekeluarga dapat mengenal Yesus dengan baik, sehingga kita sekeluarga tetap setia kepada Kristus, sebab Ia telah menebus kita dari dosa. Itu bagian yang pertama. Hidup yang diubahkan, yang pertama, dibuktikan dengan berani menyampaikan kebenaran. Yang pertama. Bagian yang kedua, mari kita melihat ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40 itu. Ayat yang ke-37 ini berbicara tentang respon yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi yang sudah mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh Petrus dan para rasul pada waktu itu. Ayat yang ke-37 itu dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam terjemahan bahasa Yunaninya, kata terharu ini dipakai kata nuso. Kata nuso itu artinya tertikam. Jadi ini sebenarnya bahasa kiasan bagi rasa sakit yang sedang dialami. Jadi saat mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, benar-benar orang Yahudi ini mengerti tentang pengorbanan Kristus. Itu sebabnya membuat mereka sangat terharu dengan peristiwa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan dalam terjemahan bahasa Yunaninya tadi dikatakan seperti rasanya seperti tertikam, karena mereka mengerti kebenaran firman Tuhan. Atau juga dapat ditafsirkan rasa yang mereka rasakan pada waktu itu, rasa sakit hati seperti tersayat-sayat. Ini rasa yang sedang dirasakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, ketika mereka benar-benar mengerti kebenaran kitab suci yang disampaikan oleh Petrus dan para rasul yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka mengerti kebenaran yang disampaikan oleh para rasul itu, ayat selanjutnya mengatakan seperti ini. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara, ini bukti bahwa memang orang-orang Yahudi yang mendengarkan kebenaran disampaikan itu, mereka sungguh menyadari kesalahan mereka. Sehingga dia katakan, apa yang harus kami lakukan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan suatu kesalahan, lalu kita sadar bahwa benar yang kita lakukan itu adalah salah, maka ada rasa penyesalan dalam diri kita. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu pun merasakan itu. Bahkan lebih sedih lagi, rasa hati mereka seperti tersayat-sayat rasanya karena penyesalan itu. Sehingga mereka katakan, apa yang harus kami lakukan? Dan dalam ayat yang ke-38 itu Petrus menjelaskan kepada mereka yang harus mereka lakukan adalah bertobatlah. Ini yang Petrus ajarkan kepada orang-orang Yahudi yang bertanya, apa yang harus kami lakukan? Petrus jawab, bertobatlah. Dan dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dikatakan di sana, untuk mengampuni dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kemudian ayatnya yang ke-40 juga dikatakan seperti ini, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-38 itu Petrus memberi solusi, engkau harus bertobat. Kemudian dalam ayatnya yang ke-40 itu menjelaskan lagi, beri dirimu untuk diselamatkan. Jadi pertobatan yang dimaksudkan dalam catatan firman Tuhan ini, benar memang orang-orang ini terlibat saat
Yesus disalibkan, mereka juga terlibat di sana. Dan ketika mereka menyadari itu, mereka sadar akan kesalahannya. Petrus katakan bahwa kalian harus bertobat. Bertobat yang dimaksudkan dalam catatan firman Tuhan ini adalah meninggalkan kebiasaan berdosa dan mengarahkan hidupmu kepada Kristus. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi benar mereka pada waktu itu ikut terlibat dalam penyaliban itu. Dan benar mereka pada waktu itu perlu mengetahui dengan benar siapa Yesus. Tetapi ketika mereka sudah mengenal Yesus, menerima Yesus dan mau bertobat, maka mereka harus berbalik dan memilih untuk hidup di dalam Kristus, meninggalkan kebiasaan berdosa dan memfokuskan diri kepada Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Itu maksudnya dalam teks itu, sehingga Petrus katakan engkau harus bertobat dan memberi dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Angkatan yang jahat yang dimaksudkan dalam teks ini adalah orang-orang yang menyalibkan Yesus. Dan Petrus menginginkan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka memberi diri mereka diselamatkan dari angkatan yang jahat itu. Dan dalam ayat yang ke-41 itu respon yang terjadi. Ayat yang ke-41 itu banyak sekali yang memberi diri mereka untuk diselamatkan. Banyak yang bertobat dalam ayat firman Tuhan ini. Jadi dalam ayat yang ke-38, ayatnya sampai ayat yang ke-41 itu menjelaskan bahwa ada keputusan yang penting yang diambil oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, yaitu berani mengambil keputusan untuk bertobat. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketika mereka mengerti kebenaran firman Tuhan, ketika mereka menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya sudah diubahkan oleh Kristus, adalah berani mengambil keputusan untuk bertobat, meninggalkan kebiasaan berdosa di masa lalu dan mau hidup di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam catatan firman Tuhan ini ada tawaran untuk orang-orang Yahudi yang juga terlibat dalam penyaliban Yesus. Dan bagi mereka yang mau bertobat, itu menerima keselamatan. Dan hal ini juga mengajarkan kita bersama-sama, sekotor apapun masa lalu, atau mungkin saat ini engkau masih terjebak dalam kehidupan duniawi, engkau sulit untuk meninggalkan kebiasaan berdosa itu. Dan mungkin engkau menganggap dirimu, saya sangat kotor dan saya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita bersama-sama, Tuhan menerima engkau kalau engkau datang bertobat, meninggalkan kebiasaan berdosa itu, dan mau hidup bersama-sama dengan orang-orang percaya. Engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang diubahkan. Apa yang membuktikan bahwa benar-benar hidup kita telah diubahkan oleh Kristus? Yang pertama, berani menyampaikan kebenaran. Dan yang kedua, berani mengambil keputusan untuk bertobat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kami dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.